yang mengisi. Nah, oke, buat teman-teman semuanya, ini untuk pertemuannya udah pertemuan yang keberapa ya? Maaf Pak, izin menjawab. Untuk aturannya sih di kampus ini pertemuan kedua ya Pak. Namun kemarin Oh, pas pertemuan pertama kami hanya diberikan tugas Pak. Jadi kalau secara tatap muka secara seperti ini pertemuan pertama Pak. oh iya, baik-baik. Berarti ini kalau yang tatap mukanya melalui Zoom pertama kali ya? Enggak Pak. Eh, oke, sebelum saya mulai di perkuliahan tax audit ini, dari teman-teman sendiri ada nggak sih yang tahu atau ya terserah ya, misalnya teman-teman sendiri yang sudah memahami terlebih dahulu apa sih ini tax audit, eh, gambaran itu seperti apa? Ya mungkin ini perlu ya kita jelaskan di awal karena sebagai dasar untuk eh, pelajaran-pelajaran sebelum selanjutnya begitu buat teman-teman semua. Coba dari teman-teman sini ada nggak yang tahu nih gambarannya apa sih itu tax audit? Monggo silahkan. Pak izin menjawab. Oh ya dengan Mbak Iya, Fiska Amelia. Oke. iya, saya Fiska Amelia Mas izin. Nasrullah ada di sini ya. Pak Nasrullah. Pak Nasrullah. Hadir, hadir, aman, aman. Oh ya, Pak Ya, Nasrullah, ini dicatat ya Pak ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif siap. dalam perkuliahan ini. Ya, terima kasih Pak Nasrullah. Oke, tadi Mbak Fiska Amelia ya. Iya, kalau misalkan gambaran saya sih audit pajak tuh Mm-mm. pemeriksaan pajak ya. Di Mm-mm. laporan keuangan meliputi harta kewajiban modal pendapatan sama biayanya Pak. Diperiksa gitu Pak. Mm-mm. Oke, Nanti betul. bakal ada SKP gitu terakhirnya. Betul sekali. Oke, buat teman-teman mungkin ada lagi nggak bayangan itu jawabannya Pak Fiska itu udah bagus lah. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan nggak sih apa itu tax audit gitu selain Mbak Fiska nih. Izin masuk, Pak. Halo, apa suara saya terdengar? Nggak ada lagi. Jadi ada lagi yang Maaf mau Pak, menambahkan dari pernyataannya ada Mbak Fiska. tadi Mbak Putri ingin menyampaikan Silakan. pendapat Pak. Maaf, Oh iya, Iya, silakan suara Mbak saya Putri. terdengar nggak? Suara aku terdengar nggak, Pak? terdengar Bu, terdengar Ya, kalau di terdengar. Hmm. Silakan Mbak. Oh, oke, sebelumnya izin menambahkan tadi malam sudah sempat cari-cari kalau untuk definisi dari audit pajak itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. Oke, itu juga tepat dari jawabannya Mbak Putri. Nah, mungkin di sini saya ada yang kurang ya dari dua hal itu. Ini teman-teman ya langsung menjawab aja ya. Siapa sih yang melakukan tax audit ini? Siapa yang berwenang melakukan tax audit ini? Periksa pajak, Pak. Nah, Pemeriksa pajak. pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak ini dari mana? Direktorat Jenderal Pajak, Pak, atau yang di ya sama tenaga ahli juga Oke, kalau di betul betul. Oke. Sudah tepat ya, Mbak Rani. Jadi intinya teman-teman semua di sini udah paham ya apa sih maksud dari tax audit dan juga ini kalau nggak salah saya dengar dari Pak Nasrullah bahwa mata kuliah ini udah penjurusan ya. Betul, Nah, Pak. oke, ini saya juga mau bertanya juga, teman-teman kenapa? Apa sih alasannya teman-teman mengambil penjurusan terkait dengan ilmu pajak? Nah, saya juga perlu tahu nih, apa sih keinginan teman-teman, apa sih yang pengen tahu dari teman-teman terkait dengan perpajakan? Gitu. Mungkin boleh siapapun, silakan. saya Pak Ani izin Ya, apa ya? silakan Mbak Ani. Aduh, maaf sebentar. Jadi kenapa saya ngambil pajak tuh sebenarnya
saya menghindari kelas konsentrasi yang banyak peminatnya, Pak. Karena Oh gitu. ya, karena kalau banyak orang tuh eh, nanti kan kita harus ngewar jadwal MK ya, Pak. Jadi agak susah. Iya, Ini iya, kan iya, cuma satu kelas ya, Pak. Jadi udahlah ngikutin. iya, iya, Terus iya, juga iya. sebenarnya dulu lagi semester kemarin itu sempat magang Pak di Bea Cukai. Nah, Uh, eh, sedikit tertarik Pak karena ternyata di konsentrasi perpajakan ini ada kepabean dan cukai. Juga saya oh ya, ingin mengetahui seluk-beluk pajak Pak karena kita dalam pembangunan ekonomi, dalam beberapa fasilitas sosial lainnya itu kan dari pajak ya Pak yang terbesar. Jadi ya saya pengen tahu aja iya, gitu. iya, Nanti iya. biar oh kita tuh Indonesia pendapatan dari pajak segini, realisasinya tuh segini gitu Pak. Jadi kan kita tahu nih alurnya gitu sih Pak. Itu sih terima Iya, kasih. betul, siap, siap. Bagus, menarik. Ada lain nggak teman-teman? Kenapa sih kok suka pajak? Ya, tadi jujur banget ya itu ya Mbak Ani ya. Kalau karena pajak itu kelasnya sepi. Coba itu bagus juga terus juga dijadikan satu alasan karena Mbak Ani sudah pernah magang di Bea Cukai. Nah, setidaknya dari ilmu yang telah diambil ya dari selama magang di Bea Cukai ya diterap coba di-compare dengan mata kuliah tax audit ini. Tuh. Coba ada yang lain nggak teman-teman mungkin karena dia kerja di konsultan pajak atau gimana gitu. Ada nggak lain teman-teman? Kenapa sih pengen ngambil perpajakan gitu? Izin masuk, Pak. Oh siapa tadi? Mbak Putri Rani, ya? Pak. Rani, Pak. Oh, ini. Oh iya. Ya, Siap, siap, Mbak Rani. Silakan. oke. Baik. Kenapa saya mengambil konsentrasi pajak? Pertama, kebetulan saya mengikuti organisasi yang mana bergerak di bidang perpajakan, Pak, itu tax center. Jadi, nah dari tax center itu saya tertarik untuk mengambil konsentrasi perpajakan. Tapi di samping itu, saya juga ingin lebih tahu gitu tentang perpajakan, di mana saya juga sekarang kebetulan sedang magang juga di bagian tax juga, accounting juga, sama finance juga. Jadi kira-kira apa sih relevansi antara teori yang diajarkan di perkuliahan sama praktikalnya? Karena ya seperti yang saya rasakan gitu, ternyata praktikalnya itu kurang gitu Pak. Tapi teoritis juga tetap harus jalan gitu. Apalagi saya juga pernah ya kebetulan tadi kalau saya di-compare sama tax audit, kebetulan saya juga pernah ikut serta menangani kasus sengketa pajak Pak. Jadi Wah, siap. ya Pak. Nah, di situ outputnya kan ada laporan hasil pemeriksaan. Nah, di situ ternyata selain kita harus mengetahui praktikal atau outputnya, harus juga mengetahui dasar hukum atau undang-undangnya. Kebetulan kemarin juga Hmm. resum terkait tata cara pemeriksaan. Oke, itu Pak. Oh, Itu keren sangat-sangat keren. menarik. Itu istilahnya Mbak Roni ini mempunyai pengalaman pernah ikut ya dalam arti pernah berikut campur istilahnya apa sekarang lagi magang di konsultan pajak atau gimana? Sebenarnya kalau magang ini di perusahaan freight forwarding, Pak. Cuman Oh, kebetulan oke. sampingan dari bos saya juga ada jadi konsultan pajak juga. Jadi saya ikut serta dalam Hmm. menangani kasus-kasus Hmm. selain sengketa pajak juga kayak lapor SPT, WP, atau yang membantu WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, siap, siap. Berarti setidaknya sebenarnya Mbak Rani itu sudah paham ya bagaimana sih proses dari pemeriksaan pajak, ya kan? Sudah paham lah ya secara iniannya, secara garis besarnya begitu. Oke. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Kenapa sih kok suka pajak? Nah, ini dari Mbak Rani sama Mbak Aini tadi sudah memberikan alasannya kenapa lebih pengen menjurus ke pajak. Nah, itu coba teman-teman yang lain ada nggak yang istilahnya memiliki kritis yang lain lah terkait dengan perpajakan? Apakah ada? Oke, cukup. Berarti kita mulai aja ya untuk perkuliahannya. Saya izin share screen. Nah, oke.
Apakah sudah muncul tampilan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Teman-teman semuanya, pada materi hari ini ya kita akan membahas secara kulitnya ya. Jadi kita membahas secara ininya aja, luar-luarnya terkait dengan pemeriksaan pajak dan nanti saya agak sedikit menyinggung sebelum pemeriksaan pajak ini ada satu proses lagi nih yang perlu kita penuhi lah ya. Dan mungkin di sini deh, sebelum saya mulai, ya kan, mungkin Mbak Rani tahu nggak? Oke, tax audit ini adalah terkait dengan pemeriksaan pajak. Ada hal apa sih sebelum adanya pemeriksaan pajak? Ada kejadian apakah di situ sebelum ada pemeriksaan pajak? Kan Mbak Rani kan sudah berpengalaman nih. Nah, coba apa yang Mbak Rani tahu sebelumnya ada pemeriksaan pajak ini ada apa begitu? Baik, Pak. Mungkin saya izin berpendapat. Kalau saya salah, Ya. mohon maaf ya, Pak ya. Karena kebetulan saya ikut prosesnya pada saat sudah mau mengajukan banding, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi dasar dari kenapa diperiksa gitu ya wajib pajak karena ada kelebihan pembayaran pajak, Pak. Jadi ada SKPKB. Jadi LB ya, jadi Ya, adanya lebih bayar, Pak. LB Ya, ya, lebih bayar. lebih bayar SKPLB. dari PPh Badan Iya, Pak. kemarin kejadiannya. Ya. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang lain yang tahu nggak sebelum adanya pemeriksaan, nah ini ada terjadi hal apa nih, ya kan? Sebenarnya hal ini ya kalau dibilang masuk ya bagian dari tax audit juga, gitu. Persiapan lah, istilahnya persiapan kayak KPP ya, pihak setempat itu kayak memberikan sebuah himbauan gitu kan, kayak memberikan surat. Nah ini mungkin ada teman-teman yang tahu nggak sebelum pemeriksaan ini ada Surat terjadinya apa? teguran bukan? Surat teguran. Surat pemberitahuan, Pak, untuk pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Oh, oke. Jadi gini, ada lagi nggak selain Mas siapa? Mas Fadilah ya? Mas Fadilah bilang surat teguran ya? Iya, Pak. Oke. Surat teguran ini yang Mas Fadilah tahu tuh gambarannya seperti apa, Mas? Surat tegurannya, Mas? Misalkan si WP-nya itu ada kurang bayar gitu, Pak. Jadi nanti diterbitin sama KPP-nya itu kayak surat teguran lagi gitu. Oh ya, oke. Saya tidak menyalahkan jawabannya Mas Fadila dan itu jawabannya benar ya, tapi sifatnya dia lebih apa ya, bukan teguran namanya penjelasan nantinya. Karena adanya temuan dari KPP setempat terkait dengan adanya selisih misalkan antara PPh Badan dengan PPN. Nah, itu ada nanti sebelum melanjut ke tahap pemeriksaan yaitu nah ini sebenarnya tax audit ya, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi kita nggak perlu menjelasin lagi. Nah, itu ada namanya pengawasan wajib pajak dalam permintaan penjelasan atas data dan keterangan dan kunjungan visit kepada wajib pajak. Jadi di sini sebelum adanya pemeriksaan ya, mungkin kalau kalian nantinya di perusahaan atau kerja di konsultan pajak, kalian akan sering menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, itu namanya SP2DK. Sebenarnya SP2DK ini adalah surat ya. Jadi jenis surat ya kalau dibilang teguran bisa jadi teguran seperti apa yang dikatakan Mas Fadila itu sudah benar. Nah, jadi sebelum ada pemeriksaan ya dari KPP setempat ini membuat surat nih, membuat surat SP2DK terkait dengan penjelasan atas dan keterangan yang dikunjungi kepada wajib pajak. Jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa case. Oh, pasti nanti ada yang tanya, apakah memang pemeriksa yang diperiksa sebelumnya sudah SP2DK? Belum tentu. Jadi untuk masalah pemeriksaan itu biasanya yang melakukan penugasan pemeriksaan itu adalah dari pihak Kanwil. Begitu. Jadi sebelum adanya tahap pemeriksaan ini ada nih yang SP2DK. Nah nanti kalian jika sudah bekerja di satu perusahaan,
perusahaan manapun ya. Nah, SP2DK ini adalah biasanya dikenal dengan surat cinta dari pajak. Nah, ini sering dan lumrah sekali ya terkait dengan SP2DK ini, sangat sering karena memang kita kan manusia, pasti kan ada satu kekhilafan ya kan, sepintar-pintar kita pasti ada, ini pasti sering muncul di perusahaan. Jarang saya temui perusahaan itu bebas dari SP2DK kecuali emang dia nggak punya omset ya kan. Bahkan perusahaan kecil aja yang tidak ada bisnisnya, karena dia lupa melaporkan SPT PPh Badan, kasihlah SP2DK. Jadi memang ini suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPP, ya namanya juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ya kalau menurut akal saya Pratama ya adalah yang istilahnya awalan lah yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak itu sendiri. Nah, SP2DK, nah, kita tentu teman-teman udah tahu kan kalau misalkan Indonesia ini menganut sistem self assessment ya kan dalam penghutang pajak, yang artinya wajib pajak melakukan sendiri proses perhitungan, setor, lapor pajak ke kantor KPP atau ya sekarang lebih banyak lewat online ya. Contoh kalau PPh 23 kita melalui SPT unifikasi, terus juga PPN, sekarang kita juga sudah web e-faktur, SPT Badan juga sekarang udah pakai e-form PDF. Ya, mungkin Mbak Rani udah tahu lah, udah paham gitu kan bagaimana sih pelaporan pajak terkait dengan wajib pajak. Meskipun penerapan pelaporan pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan pelaporan wajib pajak tersebut. Sehingga adanya upaya dari akun representatif dari pihak KPP setempat untuk mengirim surat permintaan data dan klarifikasi yang dinamakan SP2DK. Jadi memang SP2DK ini seperti layaknya himbauan, itu yang memberikan adalah AR-nya. Jadi setiap wajib pajak di daerah-daerah itu sudah memiliki AR-nya masing-masing. Misalkan PTA ya AR-nya sama ini udah dikhususkan. Nah, jadi dia yang mengawasi kita kan begitu. Nah, sampai sini sudah paham ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Alvia, izin bertanya mengenai prosedur Hmm. audit ini. Kan tadi adanya SP2DK ya Pak, yang merupakan surat cinta dari perpajakan untuk perusahaan, Betul. karena memang diketahui adanya kesalahan atau misalkan hal-hal yang harus diperiksa gitu. Nah, biasanya Iya. SP2DK itu Pak, Pak, biasanya dikasihnya itu secara mendadak atau memang ya maksudnya sistemnya itu udah ngedadak, atau emang ketika diberikan SP2DK kepada perusahaan itu ada jangka waktu tertentu untuk perusahaan mempersiapkan berkas-berkas yang akan nanti sebagai bahan pemeriksaan, Pak. Gimana, ngerti gak Pak? Maaf, agak beribet Jadi soalnya. gini. Iya, paham. Jadi intinya SP2DK ini dikirimnya tuh secara dadakan nggak sih? Begitu ya Mbak Alfia ya. Terus ada jangka waktunya nggak sih? Betul nggak Mbak Alfia? Iya Pak, betul. Nah, jadi gini, untuk surat SP2DK ini memang sifatnya itu dia nggak dadakan, ya kan? Pasti nanti ada apa namanya dikirim melalui surat, atau biasanya kalau misalkan AR-nya sudah memiliki kontak wajib pajak, nah nanti AR-nya juga pasti akan kasih tahu, ini Bu Pak, kami mau kirimkan SP2DK karena adanya temuan begini begitu. Dan itu pun oke, kita sekarang ngomongin masalah ke lapangan ya. Untuk masalah waktu sebenarnya tergantung kitanya melobi si AR-nya, istilahnya melobi dalam arti kita mau minta keringanan waktu. Misalkan kalau misalkan ditemukan adanya selisih antara PPh Badan dengan PPN, kita diberikan waktu untuk memberikan laporan keuangan. Misalkan katakan perusahaan itu kan banyak yang belibet lah ya, istilahnya masalah keuangannya juga nggak rapi segala macam. Nah itu biasanya kita bagaimana ngelobinya nih ke AR-nya untuk diberikan spare waktu. Nah, jadi nanti ya itulah, dan juga di sini SP2DK itikat baik dari pihak wajib pajak itu sangat penting ya. Maksudnya dalam arti komunikasi wajib pajak, misalnya wajib pajak padahal sudah tahu nih ada surat, tapi wajib pajak tidak merespon, tidak
apa namanya, tidak menggubris lah segala macam. Nah, itu sebenarnya akan membahayakan wajib pajak itu sendiri. Nah, nanti kita akan lanjut di slide selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran SP2DK. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan. Oke. Di sini saya mengambil contoh, ini saya pernah dapat SP2DK ya di salah satu klien kami, itu dari KPP Pratama Cilengsi. Nah, ini memang nomor saya tutupi ya, karena ada satu kerahasiaan dari klien. Nah, setidaknya di sini saya akan memberikan gambaran apa sih itu SP2DK. Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan satu ya, di sini adanya terdapat nilai peredaran usaha lebih kecil dari penyerahan pada SPT masa PPN. Yang diartikan berarti penyerahan di SPT masa PPN itu dilaporkannya lebih besar ya dibanding SPT PPh Badan. Nah, sebagaimana terdapat di lampirannya nih, lampiran di SP2DK ini kan terlihat ya. Nilai penyerahan itu maksud penjualan di PPN di 2019 itu 32 miliar. Nah, sedangkan di PPh Badan di sini ada omset hanya menuliskan 31 M. Nah, berarti ada selisih dong 1 miliar. Nah, coba di sini kan kalian udah tahu lah ya terkait dengan pemeriksaan pajak terkait dengan tax audit ini kalian kan udah paham ya. Sebenarnya apa sih yang kita harus siapkan nih kalau misalkan ternyata ditemukan adanya PPN dengan PPh di sini ada selisih 1 miliar. Coba teman-teman bisa kritisi nggak? Anggaplah sebagai teman-teman ini sebagai staf pajak di suatu perusahaan. Apa sih yang harus teman-teman siapkan begitu dan bagaimana pembelaannya? Mungkin Mbak Rani nih yang mau mencoba untuk mengkritisi begitu. Coba. Atau siapa? Ya, baik Pak, izin masuk. Kalau menyangkut terkait SPT masa PPN, mungkin data yang perlu disiapkan untuk ekualisasi keperedaran usaha itu adalah faktur pajak, Pak, yang ada di faktur ya. Kalau untuk pembelaannya, mungkin kalau misalnya benar semua ya dari wajib pajaknya, ada semua datanya dan memang ekualir dengan peredaran usaha itu berarti ya udah data itu yang disampaikan. Cuman kalau misalnya ada perbedaan kode faktur nih, misalnya seperti jasa freight forwarder nih Pak, kan DPP untuk yang DPP nilai lain yang kode faktur pajak 5 sama kode faktur pajak 1 kan beda ya Pak ya. Jadi ya, nah di situ bisa dijelaskan gitu kalau misalnya memang perbedaannya karena adanya perbedaan nomor faktur ya, NSFP ya. NFSP-nya betul, tepat sekali ya Pak. Berarti memang Mbak Rani ini sudah teruji ya, sudah ikut campur tangan dalam proses pemeriksaan pajak ya. Nah, jadi teman-teman, SP2DK ini sebenarnya mirip-mirip sama pemeriksaan. Tapi SP2DK ini istilahnya tidak perlu ditakutkan karena sifatnya hanya seperti klarifikasi. Nah, sebenarnya dari SP2DK ini kita itu tidak diwajibkan untuk memberikan keseluruhan laporan keuangan kita. Seluruh daging-daging kita tidak diwajibkan sebenarnya. Jadi orang pajak sendiri tidak wewenang memeriksa selain hal-hal apa yang menjadi temuannya mereka. Jadi kalau saya pernah bertanya ya kepada salah satu AR ya, jadi apa sih dasarnya AR itu memeriksa? Ya secara ini kan gampangnya seperti ini aja. PPh Badan kan sudah dilaporkan secara online. PPN dilaporkan secara online. Nah, itulah tugasnya mereka. Ya, mereka pasti melihat angka yang berbeda ini antara 32 miliar dengan 31 itu akan terjadi selisih. Nah, disinilah kita sebagai wajib pajak diberikan challenge oleh AR ya kan untuk memberikan argumen kita. Itu benar apa yang dikatakan Mbak Rani, pembelaannya mungkin bisa seperti itu. Atau bisa juga seperti halnya misalkan ini contoh yang kedua. Ini terdapat selisih antara nilai dasar pengenaan pajak DPP pada faktur pajak
dengan DPP nilai bukti potong PPh 23. Nah, di sini ini sebenarnya bukan kita tidak melaporkan PPh 23-nya, akan tetapi PPh 23-nya ini dilaporkan di masa berikutnya. Jadi memang orang pajak nih nggak melihat sampai sebegitunya, dan kita, nah itu dia harus diberikan challenge untuk bisa memberikan tanggapan atas temuan-temuan yang dilakukan oleh AR, begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Jadi istilahnya perkuliahan ini tuh auranya seperti diskusi gitu. Karena kalau misalkan saya menjelaskan huruf A sampai Z, ya kalian bisa baca sendiri di Google gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih bingung nggak apa namanya gimana terkait dengan SP2DK. Ini masih SP2DK ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menceritakan pengalamannya, itu silakan. Oke, sekira kita lanjut aja ya berarti ya. Nah, di sini saya menjelaskan proses SP2DK ya. Yang pertama, tahap persiapan dan penyampaian surat SP2DK. Nah, seperti surat yang tadi itu dikirimkan oleh pihak AR setempat. Yang kedua, adanya tahap tanggapan wajib pajak. Nah, itu yang seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Rani ya. Tanggapannya apa aja sih, pembuktiannya seperti apa. Nah, nanti kita yang istilahnya diberikan challenge oleh AR. Terus yang ketiga ada tahap penelitian dan analisis kebenaran atas tanggapan wajib pajak. Nah, kita kan sudah memberikan tanggapan nih, bagaimana nih pihak AR untuk menganalisisnya, apakah benar. Yang misalkan contoh PPh 23 yang harusnya dilaporkan di 2019 ternyata dilaporkan di Januari 2020. Misalkan contoh seperti itu, apakah benar. Terus yang keempat, tahap rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, tahap rekomendasi dan tindak lanjut inilah berkaitan terkait dengan pemeriksaan pajak. Nah, nanti hubungannya dengan Waskon ya. Ini atas temuan SP2DK ini, keberlanjutannya mau di bawah ke ranah pemeriksaan biasa atau ke pidana, atau kita sebut sebagai bukti permulaan. Nah, jadi memang pajak ini kompleks ya kan. Kita mau belajar tentang akuntansi, kita juga mau belajar tentang hukum. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti di sana kan terdapat pidana juga, pidana di dalam perpajakan. Nah, itu nanti kita akan bahas masalah pidana di lain hari ya. Terus yang kelima adalah tahap pengadministrasian kegiatan permintaan penjelasan. Nah, tahap pengadministrasian ini tuh layaknya seperti kalau misalkan memang kita salah dalam pengisian SPT, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang paling besar ya antara SP2DK dengan pemeriksaan. Ketika sudah melalui tahap pemeriksaan, kita tidak dapat melakukan pembetulan SPT. Nah, seketika SP2DK, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT, begitu teman-teman. Jadi ini yang perlu diingat ya, istilahnya apa sih yang membedakan antara SP2DK dengan pemeriksaan. Nah, nanti itu saya rasa saya akan mengeluarkan itu, nanti kan kebetulan nanti dimintakan Pak Didin untuk membuat soal ujian, nah, kurang lebih seperti itu. Apa sih perbedaannya SP2DK dengan pemeriksaan? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini ada tahap persiapan. Pada tahap pertama, KPP akan mengirimkan SP2DK ya seperti suratnya tadi, menyampaikan secara langsung melalui kunjungan visit atau juga nanti melalui pos ya. Nah, nanti tanggapannya diberikan paling lama 14 hari. Ini balik lagi, meskipun aturannya menyatakan tanggapan itu diberikan 14 hari, asalkan kita sebagai wajib pajak melakukan tektokan dengan AR, melakukan koordinasi dengan AR, oke, beres. Gitu. Kecuali kalau kita berhadapan dengan AR yang saklek, ya sudah gitu. Nah, nanti akan beda lagi urusannya ketika kita berhadapan AR. Tapi di lapangan ya, saya sih jarang mendapat istilahnya AR pasti memahami lah crowdednya perusahaan kita gimana segala macam. Pasti nanti diberikan jangka waktu yang mungkin asalkan yang penting kita
sebagai wajib pajak ini istilahnya memiliki tektokan lah dengan AR gitu. Jangan sampai punya SP2DK kita diemin karena ini bahaya ya teman-teman. Karena ini bahaya karena tahu-tahu masuk ke pemeriksaan. Wah, ini yang sangat membahayakan sebenarnya. Tanggapan wajib pajak itu secara langsung ya. Jadi wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung itu misalkan, oke Bu, kita ketemu tanggal segini, kita akan bawa bukti-buktinya. Nah, kurang lebih seperti itu dan nanti akan dibuat berita acaranya ya pada saat kita melakukan penyampaian tanggapan secara langsung. Nah, biasanya tanggapan secara langsung ini saya pun nggak cuma sekali gitu kan, karena misalkan, oh kita ngelampir yang ini dulu ya Pak, Bu, untuk sementara, nah nanti untuk ininya menyusul minggu depan, biasanya seperti itu. Jadi jadi kalau untuk terkait dengan tanggapan secara langsung ini, kurang lebih seperti itu. Kita yang datang ke kantor pajak dan bertemu AR-nya ya, nanti mereka ini membuat berita acara ya terkait dengan proses jawaban-jawaban dari kita. Nah, meskipun kita sudah memberikan ya bukti-bukti dengan secara lengkap, tidak menutup kemungkinan AR juga akan meminta jawaban secara tertulis begitu. Jadi tanggapan tertulisnya ya formatnya seperti ini ya slide-nya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya formatnya. Jadi nanti kalian teman-teman semua, saya juga sempat berkoordinasi dengan Pak Didin. Oh, kita coba aja bagaimana teman-teman semua bisa ngedraft ya, ngedraft jawaban atas SP2DK. Nah, ini salah satunya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kita ini dari contoh klien lainnya yang tadi sudah berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini anggapannya. Jadi meskipun kita sudah memberikan secara langsung bukti-bukti secara langsung ke KPP, ya tidak menutup kemungkinan AR juga minta tulis secara tertulis tanggapannya. Nah, ini dia yang mengerikan sebenarnya. Wajib pajak tidak memberikan tanggapan. Yang pertama, dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan oleh kantor pelayanan pajak yang berwenang menentukan salah satu 3 hari keputusan atau tindakan, yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu. Nah, ini apabila kita melakukan tektokan lah, istilahnya memberikan tektokan kepada AR, meminta kesempatan waktu yang lebih panjang lagi untuk memberikan bukti. Yang kedua, melakukan kunjungan visit kepada wajib pajak. Nah, tidak untuk kemungkinan bila mana kita tidak memberikan tanggapan, AR akan visit ke tempat kita secara langsung. Dan saya pernah sekali mengalami kejadian ini karena memang kita minus dokumen segala macam. AR datang ke tempat kita, dan ini sebenarnya buat orang yang tidak terbiasa bergelut di bidang perpajak pasti takut. Ya, saya juga pun kalau ketemu orang pajak ketika kita takut gitu. Terus yang ketiga, mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan perundangan-perundangan di bidang perpajakan. Nah, ini teman-teman, apa yang saya bilang tadi barusan. Apabila memang kita tidak aktif ya kepada AR, tidak berkomunikasi dengan AR, inilah yang menjadi seram. Sebenarnya ya seram dalam arti kita langsung diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ini yang serem, masuk ke ranah pidana gitu. Jadi buat teman-teman nantinya kalau misalkan sudah kerja di bagian tax ya di suatu perusahaan, jangan hiraukan masalah SP2DK ini. Pokoknya jangan disepelekan lah, karena kertas ini adalah menentukan kita akan diperiksa atau enggak nantinya. Gitu. Yang kita lanjut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan waktu. Nah, ini ketika memberikan penjelasan kita juga masih diberikan perpanjangan waktu. Nah, itu yang ketiga, pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf B antara lain ya pertimbangan efisien,
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, dan lain-lainnya. Jadi memang tenang aja ya, memang asalkan kita bisa berkomunikasi, insya Allah semuanya beres. Nah, ini nanti kalian bisa baca satu persatu ya, teman-teman. Oke. Lanjut, penelitian dan analisa keberatan data atas tanggapan wajib pajak. Nah, ini terkait dengan kita kan sudah memberikan jawaban ya, memberikan tanggapan atas SP2DK yang diberikan AR. Nah, setelah itu dilakukan adanya penelitian dan analisis. Nah, AR, pelaksana seksi aktivifikasi dan penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan atau keterangan yang dimiliki atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut yang dituangkan ke LHP2DK. Nah, LHP2DK ini adalah laporan hasil pemerintahan kejelasan dan klarifikasi data tersebut ya. Jadi istilahnya hasil dari SP2DK, LPH2DK ini. Nah, jadi rekomendasi ini nyambung lagi tuh. Meskipun kita kooperatif, meskipun kita sudah memberikan argumen kita, tanggapan kita, kalau dari pihak AR-nya belum puas, ya kan, ya AR pun juga masih ada wewenang untuk melimpahkan koreksi ini ke pemeriksaan atau ke bukti permulaan. Yang kedua, penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, data atau keterangan dimiliki atau diperoleh Dirjen Pajak. Yang kedua, data dan atau keterangan dalam tanggapan yang disampaikan wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya. Dan yang ketiga, pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak. Nah, jadi inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan. Nah, tadi kan saya kan sudah bilang ya, kalau misalkan pemeriksaan itu biasanya diutus dari Kanwil ya. Nah, Kanwil Dirjen Pajak. Nah, ini ada di A, data-data yang dimiliki atau diperoleh dari Direktorat Pajak. Jadi memang untuk tahap pemeriksaan nanti biasanya yang melakukan ini dari Kanwil, tapi secara di si pemeriksa ini dari KPP begitu. Jadi pertimbangannya ini dari Kanwil, nah, biasanya begitu. Yang ketiga, apabila berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan atau keterangan yang dimiliki dan atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 2, ternyata kantor KPP belum dapat menyimpulkan kebenaran data, belum dapat lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor KPP berwenang meminta kembali penjelasan data atau keterangan kepada wajib pajak dalam waktu 14 hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir. Jadi, misalkan ya, kita untuk SP2DK pertama kita tidak pernah merespon, kita tidak pernah menggubris, kita masih ada kesempatan untuk diberikan lagi SP2DK yang kedua gitu. Jadi memang nggak cuma satu. Jadi memang proses SP2DK ini nggak sebentar begitu. Jadi memang panjang lah. Kalau misalkan udah dikasih kedua, kita masih belum merespon sama sekali, ya biasanya kita akan diajukan ke pemeriksaan dan ke permulaan begitu. Oke teman-teman, terkait dengan episode DK, apakah masih ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Terkait dengan SP2DK? Izin bertanya Pak, untuk SP2DK Oh, ya. ini diberikan ke perusahaan itu biasanya berapa kali sih Pak untuk peringatannya tuh? Nah, biasanya itu saya 2 kali Mbak. Jadi setelah 2 kali nggak direspon dan digubris, ya mau nggak mau nanti akan diusulkan ke Waskon untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Itu kalau sama sekali kita nggak menggubris ya Mbak gitu. Jadi dalam praktek lapangannya pun SP2DK misalkan sudah berjalan 3 bulan, ya yang terpenting apa kita bisa melobi orang-orang pajak untuk memberikan kompensasi waktu seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain selain Mbak Anissa? Boleh izin bertanya, Pak? Oke Mbak Putri silakan.
Tadi kan diberikan SP2DK-nya itu kan 2 kali ya. Terus kalau nggak menanggapi itu akan langsung diperiksa ya. Nah, kalau misalnya dari wajib pajak yang menolak itu gimana? Oke. Jadi eh, dari Dirjen Pajak itu memiliki kewenangan hal tersebut ya. Jadi memang ketika memang wajib pajak tidak dapat istilahnya berkomunikasi via SP2DK. Nah, di sini kan terdapat temuan di awal kan sudah terdapat temuan nih setelah orang pajak melakukan ekualisasi misalkan antara SPPH Badan dengan PPN. Nah, kita tidak sama sekali merespon. Nah, ini kan ada indikasi ada kesalahan pengisian atau memang disengaja salah gitu kan. Nah, kalau misalkan disengaja salah, ada niatnya disengaja, berarti kan ranahnya ke pidana. Dan apabila memang kesalahan, nanti kan di pemeriksaan bisa uh, selisihnya itu dibayar kan seperti itu. Jadi itu sudah biasanya ya, meskipun apa namanya, kalau saya mendapatkan SP2DK langsung direspon, ketika memang SP2DK ini tidak pernah direspon, ya otomatis langsung diarahkan ke pemeriksaan begitu. Jika memang setelah melakukan penelitian tersebut ada benar-benar indikasi istilahnya ngumpetin pajaknya itu banyak seperti itu. Jadi memang hal-hal tersebut misalkan kalau ada wajib pajak sebagai contoh ya, wajib pajak dia omsetnya masih nol lah, masih belum melakukan usaha segala macam. Nah, itu untuk dilimpahkan ke pemeriksaan sih jarang ya, karena kan kita melihat juga bagaimana sih nanti hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan AR ini begitu. Apakah memang perlu dilanjutkan ke pemeriksaan atau ke bukber begitu, Mbak Putri. Jadi intinya sih tergantung mereka begitu. Mungkin ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Mm-mm. Mengenai tadi kan ada kita minta tambahan waktu ya, Pak, ngelobi petugas pajak. Nah, Mm-mm. itu dalam praktiknya, karena kan kita jangan terlalu naif ya, Pak, dan segampang itu melobi. Nah, dalam prakteknya itu ada kejadian yang atau Mm-mm. sesuatu yang ilegal nggak sih, Pak? Biasanya gitu dalam ngelobi mungkin eh Oh, ya apa gitu, Pak? Suap menyuap kah atau apa gitu, Pak? Biar mm, dikasih tambahan waktu. oh. Karena kan ya itu sih pertanyaan nih, Pak. Ya, ya. Jadi gini, terkait dengan lobby waktu itu jauh banget dari hal gratifikasi ya, karena selama saya bergeluti pajak, ya istilahnya membantu Pak Narudin, ya untuk SP2DK ini ya istilahnya kita berkomunikasi aja, istilahnya gini, kita sama-sama manusia lah ya, logikanya begitu. Orang pajak manusia juga kita manusia. Nah, di situ kita bagaimana benar-benar istilahnya meyakini mereka bahwa memang data ini sulit nih untuk kita peroleh. Jadi kita perlu waktu untuk menyusunnya kembali. Katakan simpelnya begini. Misalkan perusahaan A ya kan memiliki accounting B. Nah, di tahun 2016 ini dia keluar gitu kan, padahal kerjaannya dia harusnya kan kerjaannya dia dan dapat SP2DK di tahun 2021 2020 lah ya, karena kan udah luar 5 tahun dikasih nih SP2DK dan ternyata stafnya itu udah keluar. Nah, itu kan salah satu kendala yang kita hadapi. Nah, gitu kita harus meyakinkan kepada pihak pajak gitu bahwa memang karyawan yang lama ini udah nggak ada, dan itu sering saya terjadi seperti itu karena kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Dan ketika kita tidak bisa membuktikan hal tersebut, ya udah mau nggak mau, ya udah kita melakukan pembetulan SPT sesuai dengan apa yang dijadikan dasar koreksi AR, atau ya udah kita tetap menolak dan nanti perkara masalah lanjut ke pemeriksaan atau ke bukber, yaitu urusannya si orang pajak seperti itu, Mbak Ani. Apa? Mbak Ani ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi seperti itu.
Oke, teman-teman, ada yang lain Izin sebelum bertanya, saya Pak. lanjut? Izin Oh bertanya, ya, Pak. Mbak Rani lagi. Oke. Ya, Pak. Maaf, Pak, izin bertanya. Kalau tadi kan yang memutuskan adanya SP2DK itu dari AR-nya apa ya? Akun representatifnya. Pada Iya. saat ya dasar koreksi dari AR itu terkait misal kayak adanya atau ketidakekualan antara misal DPK Ya, PPN betul. dengan peredaran usaha itu tuh selain dari SPT Badan pasti kan dari SPT Badan ya Pak ya mengacunya itu dari mana Pak? Iya, jadi memang bisa juga dari informasi eh, lawan transaksi. Itu bisa, misalkan ada sengketa PPN, ya kan, misalkan kita melakukan penyerahan ke PTB gitu kan, terus kita sudah menerbitkan faktur, ini untuk terkait dengan PPh 23 ya, misalkan kita perusahaan jasa ya, lalu eh, si perusahaan B ini tidak melakukan pelaporan PPh 23, nah itu kan bisa jadi suatu acuan ya untuk dasar koreksinya si AR itu untuk menerbitkan SP2DK, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa juga dari pihak ketiga, pihak ketiga bisa bisa jadi dari sana, bisa juga karena kan memang sekarang reformasi pajak ini lebih gampang ya. Sebenarnya jujur ya, saya dapat info dari Pak Narudin ya. Sekarang ini pajak itu memang jauh lebih ketat dibanding tahun sebelum reformasi pajak itu kalau nggak salah 2009 ke bawah. Karena apa? Karena sekarang itu semuanya itu sudah serba online gitu kan. Contoh kayak PPN ya kan. PPN aja itu kita tuh sudah susah sebenarnya untuk pasti kalian udah tahu lah masalah dengan pajak masukan dengan pajak keluaran. Mungkin Mbak Rani udah paham kan ya terkait pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, jadi dulu memang orang banyak yang istilahnya pajak masukannya itu dibesar-besarkan ya kan, akhirnya jadi punya kredit pajak di PPN-nya meskipun itu adalah pelanggaran pidana. Nah, itu dulu gampang untuk melakukan hal tersebut. Nah, sekarang itu udah nggak bisa, udah susah. Karena itulah apalagi sekarang orang pajak ini karena serba online itu jadi mudah mendapatkan informasi yang dijadikan dasar koreksi pajak pihak wajib pajak begitu. Jadi memang tidak hanya serta-merta dari ekualisasi antara PPN dengan PPh ya itu. Jadi bisa banyak sumber yang mendapatkan informasinya begitu. Oke, baik Bapak. Mungkin izin bertanya lagi boleh Pak? Ya, boleh, silakan. Kenapa gitu Pak? SP2DK yang didapat di tahun sekarang itu bukan untuk tahun ini atau 2 tahun ke belakang kayak tahunnya tuh tahun 2019, tahun 2018 gitu. Apakah memang pemeriksaan yang dilakukan itu di tahun-tahun yang memang terindikasi ada ketidaksesuaian antara yang ada di DJP dengan di perusahaan? Ya, untuk terkait hal tersebut itu kan kembali lagi daluarsa pajak 5 tahun, ya kan? Jadi selagi belum ada masa daluarsa, kita bebas kecuali adanya unsur pidana. Contoh kayak kita membuat faktur fiktif, membuat pajak masukan. Nah itu istilahnya daluarsa 5 tahun itu nggak berlaku. Misalkan untuk kita kesalahan pengisian segala macam, ya itu udah saklek di situ aturannya. Nah jadi sebenarnya apa pendapat dari Mbak Rani ini, ya saya juga sempat bertanya gitu, kenapa sih harus tahun-tahun sebelumnya, yaitu dia karena kita kalah di masalah daluarsa pajak selama 5 tahun. Karena mungkin menurut hemat saya ya, jadi orang pajak itu kan melakukan suatu pemeriksaan dan pengawasan kepada wajib pajak itu kan nggak sedikit ya kan. Jadi kan butuh proses begitu. Jadi mungkin ya itulah terjadinya sebelum waktu-waktu sebelumnya itulah yang akan dikuliti begitu, Mbak Rani. Jadi itu kita kalahnya ada aturan itu daluarsa pajak 5 tahun begitu, Pak. Oh, baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, baik. Teman-teman ada yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, Mbak Fiska, siap. Ya Pak, saya Fiska izin bertanya. Jadi kalau SP2DK ini dampaknya ke perpajakan perusahaan tuh gimana sih Pak?
Udah Oh, gitu. dampaknya. Iya. Oh ya, jadi dampaknya apa yang saya udah informasikan sebelumnya. Jadi untuk dampaknya, jika memang ya temuan dari orang pajak sudah kita bisa buktikan, ya udah kita aman, kita bebas. Istilahnya bukan dalam arti analisis yang dilakukan oleh AR ini salah gitu. Jika memang kita tidak bisa membuktikan atas koreksi tersebut, ya mau nggak mau kita melakukan pembetulan. Nah, sebenarnya di SP2DK ini yang masih kita untungkan ya, maksudnya dalam arti eh, maksudnya masih mending lah dibanding pemeriksaan adalah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan gitu, Mbak. Jadi memang masalah dampak ya sebenarnya sama aja ya dengan pemeriksaan kita. Kalau misalkan kita salah ya kita harus bayar. Kalau misalkan kita eh, istilahnya bisa membuktikan dan mematahkan argumen dari si pihak AR ya udah aman begitu. Nah, cuman ini eh, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman. Misalkan perusahaan perusahaan A diberikan SP2DK tentang PPN, terus udah close nih, udah selesai, udah beres. Tidak menutup kemungkinan akan ada SP2DK lagi, misalkan di objek pajak lain. Karena kan pajak itu kan banyak ya, ada 234 ayat 2, PPN. Nah, jadi memang tidak menutup kemungkinan SP2DK pertama, misalkan, oh kita udah beres, udah clear, udah close, nah, nanti ada timbul lagi. Jadi bukan serta-merta oh kok ada lagi karena ini adalah temuan yang berbeda. Atau mungkin dengan ini ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan juga dengan sengketa pajak yang sama. Sorry, jangan sengketa, maksudnya koreksi pajak yang sama. Misalkan PPh Badan, oh ternyata udah close, oh ternyata ditemukan lagi ada bukti baru, misalkan ternyata si perusahaan ini udah diaudit. Nah, si orang pajak ini mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan, ya kan? Nah, itu bisa jadi SP2DK lagi gitu. Ternyata nilainya oh beda nih yang sama nilai audit gitu. Karena kemarin hanya sebatas meriksa di laporan keuangan dan PPN misalkan seperti itu. Jadi begitu, Mbak. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ke slide berikut. Ada lagi nggak yang masih kepo terkait dengan SP2DK? Saya Pak, Jadi izin sebenarnya, masuk. oh ya, oke siap Mbak Alfia. Oh Ya, nama-namanya kalau nggak ada A-nya, V-nya ya. Alfia, Fiska, Ani ya, rata-rata sama semua. Oke Mbak Alfia silakan. izin memastikan sih Pak. Tadi kan yang saya tangkap itu si SP2DK ini tuh ada ketika memang dari AR ini tuh mengetahui adanya selisih gitu ya Pak. Entah selisih Betul. perbedaan antara apa yang dilaporkan ternyata kurang dari kebanyakan tuh kasusnya lebih ke kurang bayar atau ada kemungkinan ketika kita lebih bayar pun kita dapat SP2DK nggak Pak? Maksudnya pelaporan, ya gitulah gimana sih belibet banget astagfirullahaladzim maaf Pak. Nah, menarik, sebenarnya menarik ini Mbak. Saya juga sempat, ini pertanyaan saya dalam diri saya ya. Kapan sih ada nggak sih ya SP2DK yang menyatakan kita tuh lebih bayar? Seharusnya ya eh, itu ada gitu terkait dengan misalkan kita tuh gede-gedein omset, misalkan gitu gede-gedein omset gitu kan. Padahal omset kita katakan cuma 1 miliar, tapi kita gede-gedein omset, otomatis kan pajak PPh badannya mungkin gede kan. Nah, biasanya kalau misalkan kayak gitu, lari-larinya ke PPN, ya kan? Kita lari PPN, oh ternyata PPN kurang bayar, ya kan? Ternyata PPN yang lebih kecil, ya itu yang dicari. Jadi kesannya gimana ya? Kalau dibilang, ya mau nggak mau, kalau yang untuk yang lebih bayar, saya belum pernah menemukan begitu. Terkait dengan SP2DK, oh ini kamu lebih bayar, saya jarang. Saya nggak, bukan jarang ya, saya nggak pernah menemukan hal tersebut. Kecuali di pemeriksaan. Ya, kalau di pemeriksaan beda lagi. Karena nanti di pemeriksaan kan kita ada tuh yang ngajuin lebih bayar, ya kan, restitusi. Nah, kan itu ada kalau di pemeriksaan. Nah, kalau SP2DK ini, saya nggak pernah nemuin. Kalau misalnya lebih bayar, wah ini ada uang lebih nih. Tapi saya pernah dengar ada. Jadi saya ikut di seminar salah satu yang diadakan oleh DJP ya. Jadi dia sempat mengapresiasi KPP tersebut karena saya tuh ada kelebihan bayar tapi malah dibalikan gitu. Nah itu saya juga nggak tahu itu dari proses SP2DK ini kah atau dari
tahap pemeriksaan gitu Mbak. Jadi begitu ya Mbak ya, masih gray area ya. Jadi jadi ya seperti itu. Jadi kalau seharusnya sih ada. Cuman ya kalau untuk istilahnya kita pajak itu juga cari uang ya kan, masa ya nggak mungkin, malah harusnya bagaimana cara menyalahkan kita gitu. Dan kita diberikan challenge untuk menjawab hal tersebut begitu. Begitu Mbak Alfia. Bagus, itu pertanyaan bagus. Karena saya juga bertanya begitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, diskusi. Kita kuliahnya begini aja gitu. Jadi kayak kalau kalian teman-teman baca mah bisa lah, baca di TTC segala macam. Kita enak sharing-sharing. Apalagi di sini ada Mbak Rani yang udah ikut campur dalam proses pemeriksaan. Ini kan bagus banget gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi nggak? Saya boleh izin minum sebentar? Boleh, Pak. Oh, iya, iya. Oke, teman-teman, ada yang lain? Bapak, punten izin Ya, siap. bukan bertanya sih, lebih ke jadi keinget case yang pernah saya tangani juga Pak pas relawan pajak Seru nih, seru. gitu ya, terkait tadi yang SP2DK ada nggak sih yang lebih bayar. Nah waktu itu pas relawan pajak ada PPHOP UMKM, nah datang ke KPP untuk asistensi pelayanan atau pelaporan pajak tahunannya. Nah pada saat itu kan sudah diberlakukan adanya tarif pajak 0,5% dibebaskan dari pajak jika omsetnya kurang dari 500 juta ya Pak. Nah, sedangkan ya OP tersebut yang UMKM itu masih sangat jauh di bawah di atas 500 juta. Tapi beliau itu tetap bayar pajak gitu Pak setiap bulan, bahkan per bulan gitu Pak, bukan diakumulasikan per tahun. Terus saya kan langsung kayak, Pak, bukannya secara teori, di situ kebetulan ada pegawai KPP-nya juga, Pak, bukan secara teori ketika di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak gitu ya. Terus ternyata ya UMKM tersebut ya namanya mungkin sudah orang tua juga ya Pak, kayak kurang pemahaman terkait perpajakan. Jadi kalau misalnya kewajiban yang memang perlu dibayar ya sudah saya bayar mungkin ya, nggak mau ambil pusing bisa dibilang kayak gitu. Nggak mau ambil pusing, betul. Nah jawabannya itu gak apa ya Pak, ikhlasin aja buat kas negara gitu. Nah jadi kayak gitu Pak, makanya mungkin kemungkinan kecil ya kalau misalnya ada SP2DK lebih banyak. Betul. Nah, itu kan Mbak Rani udah tahu sendiri kan. Jadi memang saya bukan jarang, itu saya nggak pernah gitu dapat SP2DK. Ini kamu nih lebih bayar ya. Memang kan tujuannya aja kan untuk judulnya aja pengawasan ya kan, pengawasan terhadap wajib pajak gitu kan. Kalau wajib pajak nggak bayar jadi masalah. Kalau wajib pajak bayarnya kelebihan ya udah nggak apa-apa. Hitung-hitung buat amal ya kan. Nah, begitu teman-teman. Jadi udah paham ya seputaran dengan SP2DK ini ya. Jadi memang beda ya sama pemeriksaan meskipun sama-sama menegangkan. Menegangkan dalam arti kita akan dapat suatu imbauan di mana oh ini kita ada koreksi nih ya kan, ada koreksi kurang bayar pajak segala macam, itu pasti agak menegangkan. Oke, mungkin ada teman-teman ada yang mau diskusi lagi masalah SP2DK? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini kelasnya sampai jam berapa ya Pak Nasrullah? Sesuai jadwal jam 3. Oh, jam 3. Oh, ya, ya, ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Nasrullah. Kok nggak bisa digerakin? Bentar ya, kok nggak bisa digerakin? Ya. Oke, ini kan tadi ya sudah ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi PPT ini nanti saya kasih ya. Cuman akan saya mau tambahkan lagi. Jadi nanti saya mau bikin satu PPT banyak semuanya gitu. Jadi nanti pada saat mau menjelang ujian nanti akan saya kasih.
PPT-nya begitu teman-teman. Nah ini juga saya nggak tahu ya, nanti saya diminta gantikan oleh Pak Didin ini hanya sehari atau 2 hari. Nah, saya juga kurang tahu. Jadi nanti tunggu aja tanggal mainnya ya, gimana-gimananya. Oke, nah nih kita langsung udah masuk ya ke pemeriksaan pajak nih di pasal 29 KUP. Itu ada 2 ya jenis pemeriksaan. Ya maksudnya secara general itu adalah menguji kepatuhan wajib pajak atau tujuan lain. Kalau menguji kepatuhan wajib pajak, ya itulah seperti halnya tadi. Jadi memang eh, kita lagi enak adem ayem gitu kan, terus tiba-tiba ada dapat surat pemeriksaan gitu kan. Alasannya menguji kepatuhan wajib pajak karena dinilai ini perusahaan besar kok, tapi kok selalu rugi. Nah, itu kan jadi jadi sebuah alasan oleh orang pajak ya kan. Eh, Melakukan pemeriksaan atas alasan menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini juga kita ada pengalaman klien ya. Ini ada di Surabaya dan mungkin teman-teman mbak-mbak semua yang sama mas-mas ini yang magang di Pak Didin pernah ngalamin ya. Kita ada klien di Surabaya. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini klien sebenarnya selalu rugi gitu loh, dari tahun ke tahunnya masih rugi karena masih sepi ya. Jadi masih rugi terus dan tahu-tahu kita kaget. Malah sebenarnya niatan kita itu adalah melakukan pengajuan restitusi karena kan lebih bayar terus PPN-nya. Lebih bayar, lebih bayar, lebih bayar. Karena memang omset yang dia punya ini sedikit gitu loh karena memang perusahaan baru. Sebenarnya sih bukan perusahaan baru ya, perusahaan lama tapi baru berjalan itu sekitar 2017. Dan mereka tuh selalu mengalami kerugian. Nah, cuman kita kaget, wah kok dikasih surat perintah pemeriksaan, lalu nggak ada SP2DK, nggak ada, terus tiba-tiba ini, terus ternyata alasannya adalah menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, jadi gitu. Kita lagi enak-enak gitu kan, lagi pengen mengembangkan bisnis, tiba-tiba dikasih surat pengurusan pajak ini. Nah, cuman sekarang sih lagi proses, ya kan. Semoga aja tidak adanya temuan-temuan yang bagaimana yang maksudnya dalam arti seharusnya sih memang kita sudah melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Jadi ini masih ini nih kita udah ke tahap udah ngasih dokumen ya udah ntar tinggal mereka lah orang pajak. Nah, nanti kita bahas nih masalah SPHP. Kita lagi menunggu itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, terus ini ada tujuan lain. Nah, tujuan lain tuh kayak apa ya kan? Kayak kita lebih bayar di PPh badan ya kan. Atas angsuran 25-nya misalkan kita udah gede gitu kan, terus tahu-tahu di tahun ini kita omset menurun, otomatis kita mengajukan lebih bayar itu bisa, atau enggak masalah lebih bayar PPN itu juga bisa. Nah, ini fungsi pemeriksaan ya. Fungsi pemeriksaan, nah, kamu udah tahu ya. Nah, fungsi pemeriksaan pajak adalah mendorong wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar karena wajib pajak melakukan kegiatan usahanya, penghasilannya, hartanya, dan hutangnya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Karena wajib pajak telah menghitung pajak sesuai dengan peraturan pengenalan pajak yang berlaku, karena wajib pajak menyetor pajak ke kas negara yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain. Nah, ini yang Mbak Rani ya. Jadi memang orang pajak itu bisa mendapatkan informasi dari potongan pajak dari pihak lain. Jadi memang ini salah satu yang sering terjadi adanya koreksi pajaknya di sini karena adanya pihak lain ya. Nah, ini teman-teman udah bisa baca aja ya. Jadi memang fungsi pemeriksaan itu ya untuk mendorong kita sebagai wajib pajak melakukan perpajakan dengan benar dan tepat dan benar ya. Oke. Sorry. Tujuan pemeriksaan, nah tadi kan dibagi 2, cuman ini saya jadikan 1 ya sesuai dengan pasal 4 PMK 18 tahun 2021. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17B. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayar pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, leburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, teman-teman, saya mau masuk sedikit ya di poin nomor 6. Ini penting banget, masalah pembubaran PT perusahaan. Saya ini lagi proses, ada sengketa pajak, salah satu perusahaan forex ya di Jakarta. Jadi sebenarnya 2016 ini mereka izinnya udah dicabut. Udah dicabut oleh Bapeti ya. Bapeti udah dicabut. Akan tetapi di 2018 kita dapat surat perintah pemeriksaan. Nah, ini ngeri nih. Padahal PT-nya ini udah bubar, ya kan? Udah likuidasi lah. Udah memang kan karena izinnya udah dicabut oleh Bapeti karena melakukan pelanggaran apa gitu saya nggak tahu ya karena memang bukan ranah saya. Jadi dia udah dicabut. Nah, terus perusahaan udah bubar, dapat nih perintah pemeriksaan. Nah, itu dan angkanya juga cukup gede gitu kan. Ada PPN, ada PPh 21. Nah, ini buat teman-teman ya. Nanti apabila kalian sudah menjadi istilahnya ke depan jadi konsultan pajak atau bekerja di staf pajak di satu perusahaan, apabila memang perusahaan mau melakukan pembubaran, ini penting banget melaporkan juga ke pihak pajak agar ya tidak terjadi hal seperti ini. Karena apa? Sekarang yang istilahnya yang menjadi penanggung jawab kan direktur. Akhirnya kan karena saya istilahnya mendampingi direktur ini ya, direktur perusahaan ini. Akhirnya dia yang kasihan. Dia cuma direktur, ya istilahnya meskipun direktur dia adalah karyawan, akhirnya mau nggak mau ya dia harus menanggung semuanya. Nah, karena memang dia merasa bahwa ya bukan dia yang salah, ya akhirnya dia juga nggak ada kemampuan untuk membayar gitu kan, membayar pajak-pajak itu. Akhirnya kita sekarang sampai banding ya, semoga aja mendapatkan eh, mengabulkan ya di proses banding ini mengabulkan sehingga klien saya ini nggak membayar pajak karena kan kalau dibanding nih ini saya mau kasih tahu aja ya. Jadi nanti kita juga belajar proses keberatan nanti di pengadilan bagaimana kita juga belajar itu. Nah, cuman untuk hal ini jika kalian ya misalnya dibanding terus tidak membayar pajaknya dulu itu kan dendanya 100%. Misalkan kita total pajak terutangnya itu ada 4 miliar. Berarti dendanya berapa kalau kita kalah banding? Itu jadinya 8 miliar kita harus bayar karena sorry sekarang 60% ya 60% karena undang-undang terbaru ini 60%. Nah itu jadi kan lumayan. Nah disitulah jadi pentingnya ini ya untuk kalau misalkan melakukan pembubaran pajak jangan sampai dianggurin, jangan sampai disepelekan karena berakibatnya fatal sebenarnya. Karena kasihan gitu karena kasihannya siapa kasihan si direkturnya karena nanti dia yang bakal dikejar-kejar. Nah, begitu teman-teman. Terus yang ketujuh ya kita lanjut. Di sini ada wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, ini juga nih agak serem juga. Kalau misalkan kita melakukan keterlambatan SPT itu ada potensi juga diperiksa, ya kan? Kemarin yang tadi di awal di SP2DK itu kan saya sudah menjelaskan kalau misalkan SP2DK didiemin aja misalkan istilahnya perusahaan nih belum melakukan usaha, belum melakukan bisnis sama sekali, omset juga masih nol, tidak melaporkan SPT badan, pasti nanti akan ada teguran SP2DK. Nah, setelah kita nggak gubris-gubris, misalkan perusahaan yang tidak ada omsetnya ini, ternyata dilihat ternyata resikonya tidak terlalu berat, makanya tidak akan melampaui ke pemeriksaan. Apabila memang perusahaan ini ternyata memiliki omset yang sangat besar di tahun sebelumnya, nah, itu akan ada potensi diperiksa begitu teman-teman. Jadi masalah keterlambatan pelaporan SPT ini juga perlu harus diwaspadai itu teman-teman.
Oke. Lalu yang ke-9, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko atau pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan BKP, JKP atau BKP, ekspor BKP atau JKP yang telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkredit pajak masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 6. Nah, ini juga bisa jadi dasar. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Jangan ya. Oke, dari sini ya. Kita juga memilih hak teman-teman ya dari proses pemeriksaan ini. Kita tuh punya hak, istilahnya kita masih punya inilah hak yang perlu dituntut kepada pihak pajak, yaitu meminta petugas pengenal pajak menunjukkan tanda pengenal. Nah, ini juga perlu. Kalau tiba-tiba nanti ada orang pemeriksa ya datang ke kantor kita memiliki hak untuk meminta tanda pengenal mereka, karena kan takut juga ternyata bukan orang pajak ya kan, ternyata malah penipu. Nah, itu juga perlu. Satu. Yang kedua, menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, ini penting. Kalau misalkan orang KPP-nya lama, tagih aja terus terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, meminta pemeriksa pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Nah, jadi eh, untuk pemberitahuan pemeriksaan lapangan ini kita harus lebih dahulu tahu gitu loh. Jadi si pemeriksa ini wajib nih kasih himbauan tersebut. Terus 4, menghadiri pembahasan akhir hasil audit dalam waktu yang ditentukan. Ya, jadi jelas dong orang udah dia yang bikin pemeriksaannya ya kan, tapi dia malah nggak hadir ya nggak mungkin gitu. Yang kelima, mengajukan permintaan pembahasan oleh tim pembahasan apabila terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Terus yang keenam, meminta pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Nah, ini biasanya di awal ya. Jadi memang di SPHP ini mereka perlu mengklarifikasi ke kita, kok bisa kita dapat koreksi ini dari mana, ini di mana. Nah, ini hak kita harus minta gitu. Jangan sampai kita iya aja gitu sama orang pajaknya, kamu ada koreksi segini 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 segini. Ya udah terus kita suruh mikir sendiri. Jangan. Kita sebagai wajib pajak juga punya hak eh, meminta penjelasan kepada pemeriksa begitu. Terus yang ke-8, memberikan pendapat atas pelaksanaan pemeriksa oleh pemeriksa pajak melalui formulir kuesioner pemeriksaan. Nah, nanti ada sih suratnya, masih saya cari, saya juga nggak bisa kasih contohnya, belum ketemu nih surat terkait dengan formulir tersebut. Terus yang ke-9, mengajukan keluhan jika kerahasiaan bocor ke pihak yang tidak berwenang. Nah, ini penting teman-teman. Jadi apabila memang orang pajak membocorkan ya istilahnya rahasia-rahasia perusahaan kita sebagai wajib pajak ini bisa menuntut mereka gitu. Ya, jadi karena kan yang tahu data-datanya kan mereka jadi tahu data-data kita, karena kan kita mengasih semuanya, karena kan pemeriksaan itu kan sifatnya keseluruhan, ya kan. Jadi kita dapat surat pemeriksaan, ya kita harus ngasih data semua yang dia mau. Nah, itulah bedanya pemeriksaan dengan SP2DK. Jadi kalau SP2DK memberikan penjelasan terkait dengan koreksi-koreksi atas ekualisasi yang diberikan oleh AR. Nah, ketika pemeriksaan kita semuanya kasih gitu. Nah, ini yang bikin kesal sebenarnya. Semuanya harus dicek gitu. Apa yang nggak dia tahuin ya akhirnya jadi ketahuan. Nah, inilah seremnya di pemeriksaan. Dan nanti kalau misalkan kita nggak memberikan apa yang dia mau, dijadikan alasan mereka kalau kita sebagai wajib pajak tidak memberikan data tersebut, ya udah jadinya salah terus. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini deh. Ada yang tanya nggak? Ya Pak, izin masuk. Ya. Tadi kan mengenai hak wajib pajak itu mengajukan permintaan pembahasan. Apakah memang dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan ini ada kalanya si tim pembahasan ini tidak memberikan pembahasan, Pak, sampai akhirnya ada poin untuk kita tuh diizinkan untuk meminta permintaan pembahasan gitu.
Oh, kalau terkait ini memang ya nggak sih. Kalau di prakteknya ya kami justru ya pasti dikasih lah pembahasan akhir tersebut. Tapi biasanya waktunya memang kadang-kadang ada yang lama, ada yang cepat. Ya kalau kita sebagai wajib pajak berharapnya lama, biar kita menunda menunda proses apa namanya sengketa pajak ini begitu loh. Kan kalau misalkan apa hasil pemeriksaan ini cepat-cepat dikeluarin, oh ya berarti kita harus cepat juga nih ya kan memberikan buktinya segala macam argumennya kan begitu. Jadi begitu Mbak Alfia. Bisa dipahami? Jadi kalau masalah orang pajak nggak ngasih hasil pemeriksaan ya justru saya malah bersyukur, oh berarti pemeriksaan selesai gitu. Pemeriksaan selesai gitu kan. Oh, udah beres, berarti nggak ada lagi nih. Oh, ternyata tapi selama saya praktek, selama pengalaman saya juga nggak ada sih. Pasti dikasih, cuman waktunya itu ada yang lama, ada yang cepet begitu. Gitu Mbak Alfia. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, saya mau tanya, tahap pemeriksaan ini mau dijelaskan sekarang atau mau pertemuan berikutnya? Mengingat ini sudah jam 14 lewat. Saya kembalikan ke teman-teman. Mau dihabisin sekarang tahap pemeriksaan ini atau mau di materi selanjutnya? Begitu. Gimana? Mas Nasrul sampai jam 3 ya Mas Nasrul ya? Betul. Oh betul, oke. Ya udah berarti kita lanjut aja ya, cuman agak cepat. Nah, ini dia teman-teman, kita membahas terkait dengan tahapan pemeriksaan. Nah, ini sebenarnya saya mempersingkat aja jadi 7 ya. Yang pertama itu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, ya kayak SP2DK gitu. Terus yang kedua ada pertemuan dengan wajib pajak. Yang ketiga pemeriksaan di tempat wajib pajak atau pemeriksaan di kantor pajak. Yang keempat peminjaman buku, catatan dan atau dokumen. Yang kelima ada pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak. Yang keenam ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ketujuh ada laporan hasil pemeriksaan gitu. Yang pertama kita bahas terkait dengan penyampaian surat ya. Nah, penyampaian surat ini sebetulnya mirip-mirip ya kayak SP2DK. Jadi kita pertama kali dikasih surat adanya himbauan kita akan diperiksa. Nah, alasannya itu biasanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak ya saya tadi bilang. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi gampang cepat kita tidak membahasnya. Terus pertemuan dengan wajib pajak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan surat perintah pemeriksaan tersebut, nah biasanya dilampirkan adanya undangan pertemuan dengan wajib pajak. Jadi kita sebagai wajib pajak atau konsultan pajak uh, melakukan pertemuan pertama kali ya kepada kepala tim pemeriksa nih. Oh nih bapak ini yang jadi tim pemeriksa, jadi gini gitu. Jadi istilahnya untuk awalan lah kita membahasnya gitu. Terus nah, oke, setelah kita melakukan undangan yang pertama itu, oh ya, maaf tadi ada yang kelewat. Jadi ketika pertemuan pertama itu, misalkan kita sebagai konsultan pajak ya, misalkan kita sebagai konsultan pajak. Nah biasanya si tim pemeriksa ini meminta untuk direkturnya datang gitu. Jadi terlebih dahulu direkturnya nih yang ketemu dulu sama si tim pemeriksa begitu. Jadi baru setelah itu jika memang diberikan kuasa kepada konsultan pajak ya sudah tinggal orang pajak minta surat kuasanya seperti itu. Jadi memang di awal biasanya seperti itu. Tapi ada juga tim pemeriksa, oh ya udah nggak perlulah sama konsultan pajak aja, tapi sesuai aturan memang harus bertemu dengan direkturnya gitu. Nah, di sini ada pemeriksaan ya, ada dua pemeriksaan, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan lapangan ini ya kurang lebih secara generalnya. Jadi
si orang pajak datang ke tempat kita ya. Misalnya kalau kita orang wajib pajak pribadi, ya orang pajaknya datang ke rumah kita gitu. Kalau misalkan kita wajib pajak badan, ya orang pajaknya visit ke kita. Nah ini seperti yang dokumentasi ini juga kebetulan di dalam foto ini juga ada anak-anak magang yang sedang magang di Pak Didin ya, Pak Naharudin. Nah di sini kita mendapatkan pemeriksaan ya atas lebih bayar sebenarnya nih lebih bayar PPh Badan. Nah, dan di situ di belakang itu ada anak-anak magang tuh di salah satunya ada Mbak Putri juga di situ. Nah, di sini kurang lebih orang pajak ini pengen melihat bagaimana sih usaha yang dijalankan, bisnis yang dijalankan oleh wajib pajak, apakah jalan, apakah tidak, apalagi ini terkait dengan lebih bayar, gitu kan? Apakah memang benar mereka ini kenapa kok bisa lebih bayar? Apakah memang omsetnya mereka menurun? Nah, ini cerita sedikit, memang perusahaan ini istilahnya penjualan menurun dan ketika ke sana orang pajak pun juga melihat memang kita itu lagi nggak berproduksi begitu karena memang ya memang permintaan lagi ada kurang aja ya. Jadi memang apalagi di sini tuh udah mendekati awal-awalnya new normal lah kemarin itu kalau nggak salah. Jadi memang dampak-dampak COVID juga masih ada. Nah, jadi disinilah orang pajak tuh perlu mengetahui nih untuk di lapangannya seperti apa ya kan, apakah benar dia. Apalagi di sini contoh lagi perusahaan ini kan tidak memiliki stok persediaan ya kan. Jadi ketika dia membuat sesuai dengan PO, nah dicek nih sama orang pajak apakah memang benar mereka nggak punya persediaan kan gitu. Dicek pembuktiannya ya secara seperti ini. Nah, seperti itu. Dan dia melihat bagaimana sih siklus bisnisnya, terus struktur organisasinya gimana sih begitu. Sama nggak dengan yang didata seperti itu kurang lebih. Nah, nanti ada dokumentasi sebenarnya banyak. Nah, ini kebetulan ada teman-teman anak magang juga, nah, ini ikut pada saat melakukan pemeriksaan lapangan. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan kantor, ya ini kan pemeriksaan kantor ini jadi seperti layaknya kita datang ke kantor dan dimintakan istilahnya kita diberikan pertanyaan-pertanyaan nih oleh pemeriksa ya kan, gimana gimana dan juga kita diperintahkan untuk memberikan tanggapan ya. Cuman di sini tanggapan itu nanti ya pada saat SPHP ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini Pak Narudin ya, Pak Narudin kebetulan ke KPP Curug. Nah ini pada saat ini beliau ya mau ngasih data aja gitu, ngasih data-data si wajib pajak kepada pemeriksa gitu. Lalu di sini ada peminjaman buku, catatan dan atau dokumen. Nah ini sebenarnya nyambung ya terkait dengan pemeriksaan kantor, istilahnya kita wajib pajak disuruh datang ya kan untuk memberikan bukti-bukti tambahan lah, bukti-bukti keseluruhan istilahnya dari struktur organisasi, GL segala macam semuanya dikasih. Nah ini nyambung sama pemeriksaan kantor karena memang pemeriksaan kantor itu kita disuruh untuk melakukan penyerahan data. Nah, terkait dengan permintaan dan pinjaman buku ini ya kurang lebih seperti ini ya suratnya. Jadi ya kurang lebih dijelasin apa sih buku-buku yang kurang, istilahnya buku besar, rekening koran, ya kurang lebih seperti itu, PEB, terus rekap penghasilan, surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak, terus bukti transfer dan bukti penerimaan barang atas pengeluaran BKP dan JKP. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini kebetulan surat permintaan peminjaman dokumen yang kedua nih kalau nggak salah. Jadi memang ini susulan gitu. Jadi ada yang masih belum dilengkapi dan wajib pemeriksa memberikan surat lagi atas permintaan peminjaman buku. Dan ini diberikan deadline 7 hari, agak sedikit karena ini
surat yang kedua gitu. Nah, sini kan udah tertera jelas ya sehubungan dengan pelaksanaan surat perintah pemeriksaan nomor sekian 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 gitu. Oke, nah di sini SPHP. Nah, jadi ketika pemeriksa sudah dapat data-data kita semua, dapat dokumen kita semua, terus juga mereka sudah melakukan pemeriksaan lapangan maupun kantor. Nah, disinilah adanya terbitnya pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Nah, di dalam SPHP ini kita sebagai wajib pajak itu memberikan tanggapan atas SPHP-nya tersebut. Nah, jadi SPHP-nya ini sifatnya kayak seperti temuannya pemeriksa ya. Jadi sama kayak yang di SP2DK. Cuman kan kalau SP2DK itu sifatnya kayak dia mendapatkan temuan dari data yang dia miliki, misalkan dari pihak lain atau gimana. Nah, kalau ini dia benar-benar mendapatkan data koreksi data ini dari data-data yang diperoleh oleh pemeriksa dari wajib pajak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga hasil pemeriksaan ini didapat dari pihak lain atau yaitu lawan transaksinya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk pemeriksaan ini yang saya bilang dari awal, memang dia lebih keseluruhan, lebih menyeluruh. Jadi memang tidak hanya, jadi memang koreksinya agak banyak jadinya timbulnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini bentukan SPHP-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini dia apa? Contohnya PPh Badan sama ini antara SPTWP dengan pemeriksa selisihnya berapa. Nah, itu nanti akan timbul di sini kurang bayarnya berapa, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sehubungan dengan surat perintah pemeriksaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti di lain waktu saya coba izin sama Pak Didin ya, kalau misalkan boleh untuk memperlihatkan gimana sih cara strateginya membuat tanggapan ya. Mungkin itu juga menarik, cuma nanti saya tanya dulu ya sama Pak Narudin untuk terkait hal tersebut. Nah, ini pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, pembahasan ini setelah jangka waktu tanggapan tertulis berakhir atau setelah tanggapan tertulis diterima oleh pemeriksa, undangan pemeriksa akan disampaikan kepada wajib pajak bila sebelumnya Anda menyampaikan tanggapan tertulis yang menyatakan tidak setuju atas SPHP, Anda dapat hadir dan menjelaskan pendapat Anda pada proses ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak, misalkan ada SPHP, kita kan bisa berargumen kita tidak setuju atas koreksi tersebut. Nah, jika kita tidak setuju atas koreksi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melalui keberatan jika sudah muncul adanya SKP begitu. Jadi nanti tahapnya begitu. Nah, di sini ya tanggapan kurang lebih. Nah, ini salah satu contoh tanggapan kita melakukan permohonan restitusi ya. Jadi ini salah satu contoh tanggapan yang kita menyetujui. Wajib pajak menyetujui surat hasil pemeriksaan tersebut. Nah, jadi memang kalau misalkan menyetujui, kita nggak usah bertele-tele lah ya. Kalau misalkan sudah sesuai dengan apa yang kita mau, ya udah kita setujui aja. Meskipun di situ ada nilai koreksinya sedikit sih, itu cuman berapa ya, kalau nggak salah itu 7 juta. Ya, kalau nggak salah 7 jutaan lah nilai koreksinya. Jadi nggak apa-apa lah, gitu, ikhlas gitu kan. Yang penting kita sudah berhasil mendapatkan SKBLB atas PPN gitu. Inilah LHP nih. Jadi ujung dari suatu proses pemeriksaan ya. Jadi nanti ketika sudah berakhirnya LHP, ya ini kita akan dibuatkan SKP atau STP. Gitu ya teman-teman. Dan di sini perlu diketahui ya, mungkin SKP dan STP itu berbeda. Nah, coba mungkin Mbak Rani tahu nggak perbedaannya antara STP dengan SKP itu apa? Izin menjawab, Pak. Mungkin secara general aja ya, Pak ya. Saya pernah juga mendapatkan STP gitu ke kantor. Nah, STP itu merupakan surat tagihan pajak, di mana dalam itu misal kayak perusahaan tersebut telat lapor, terus perusahaan tersebut telat bayar, di mana nantinya di situ ada denda telat lapor dan juga sanksi administrasinya. Itu STP. Nah, STP juga bisa didapatkan dari SP2DK tadi. Misalnya kita menyetujui bahwa kita kurang bayar, nah nanti STP muncul. Terus misal
kurang bayar di dividen atau misalnya kurang bayar di peredaran usahanya gitu, maksudnya di PPh Badan. Nah, itu muncul STP juga. Nah, kalau SKP itu kan surat ketetapan pajak, di mana itu keluarnya pada saat hasil akhir pemeriksaan, Pak. Mantap. Bagus. Status itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi memang nah ini berkaitan dengan STP sama SKP tadi, memang mereka itu dua hal yang berbeda. Jadi itu kalau untuk STP itu kayak lebih denda ya. Kita berbicara masalah denda laporan, terus terkait dengan adanya yang tidak telat, misalkan PPh Badan gitu telat, nah itu nanti masuknya ke STP, surat tagihan pajak. Tapi kalau SKP, surat ketetapan pajak. Nah, SKP ini ada dua, ada yang LB, ada yang KB, ada juga yang nihil, ya gitu. Jadi ada tiga, sorry. Nah, jadi begitu kalau yang LB lebih bayar, akhirnya kita yang dapat lebih. Kalau yang KB kita yang bayar. Kalau nihil ya udah impas. Nah, ini adalah berita acara pembahasan akhir ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ditunjuk kalau nama-nama pemeriksanya nggak apa-apa kita buka, yang penting perusahaannya jangan. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti secara general udah selesai. Oke, nah ini SKP sama STP ya tadi udah dibahas sama Mbak Rani. Oke, materi hari ini sudah selesai. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya atau mungkin mau sedikit diskusi begitu. Silakan teman-teman, barangkali ada yang masih kurang paham, ada yang masih ini mungkin silakan kita diskusikan. Bapak, maaf izin bertanya sedikit lagi, Pak. Iya, masih terkait SP2DK, Pak. Kebetulan awalnya itu sebenarnya saya menangani mau permohonan perpanjangan sertifikat elektronik, Pak. Tapi ternyata status wajib pajaknya DPO atau masih ada tagihan pajak. Nah, pas konsultasi ke AR-nya itu ternyata pas diteliti lebih ulang ternyata ada yang selisih tadi, Pak. Jadi berpotensi bakal dikasih SP2DK. Nah, pas saya lihat itu tahunnya itu nggak hanya satu gitu Pak yang berpotensi, ada SP2DK, ada sekitar 3 tahun berturut-turut. Nah, pada 1 tahun pajak itu SP2DK bisa nggak sih Pak lebih dari satu SP2DK untuk tahun-tahun tertentu gitu, atau 1 tahun 1 SP2DK gitu? Bisa. Ya,